Sirih merah hidup merambat, merambat tinggi di atas tongkat. Orang yang kita anggap jahat adalah justru pembangkit semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat, bahagia, dan tetap semangat ya, amin. Kali ini aku mau share lagi nih aktivitas aku dan juga kegiatan aku yang mungkin kegiatannya itu biasa-biasa aja, tapi semangatnya harus selalu luar biasa. Aku awali kegiatan aku hari ini teman-teman dengan beresan dulu nih di kamar. Karena ini kamarnya tuh udah beneran amburadul banget ya. Itu kalian bisa lihat sarung bantal juga udah pada copot-copot. Karena ini tuh tadi dimainin gitu sama si Twin teman-teman. Jadi ini tuh biar agak sedikit enak dipandang gitu ya. Ya udah deh aku beresin dulu lah ini. Kamarku ini emang gak ada rapinya ya teman-teman. Keseringannya itu sih berantakan gitu ya. Pokoknya rapinya itu mah jarang banget gitu. Cuman ya gak apa-apa lah gitu ya teman-teman. Di rumah sendiri anak-anak itu main-main di kasur gitu ya. Karena kan kalau ke rumah orang kan gak mungkin gitu ya. Jadi ya kalau misalnya di rumah, kalau anak-anak main di kasur, asal mainnya itu gak yang kotor-kotor banget, kadang itu ya udah aku biarin aja lah teman-teman. Biarkan mereka menikmati masa kecilnya gitu ya. Kalau misalnya kamar yang berantakan itu kan bisa diberesin gitu ya. Intinya kitanya sehat gitu ya. Nah bakalan beres kok semuanya gitu ya teman-teman. Ini aku mau rapi-rapiin dulu kamar dan pastinya aku bakalan sapu-sapuin pakai sapu lidi kayak gini. Karena memang kalau kamar itu rentan itu sama pasir ya teman-teman. Kadang kita nggak tahu kan kalau misalnya kaki kita itu habis nginjak pasir gitu. Jadi kadang naik ke atas tempat tidur gitu ya. Dan memang kalau misalnya beresin tempat tidur itu yang paling penting itu kayak ngebersihin pasir-pasirnya gitu. Oke deh teman-teman, lanjut ya. Setelah aku beresin kamar, di sini aku mau lanjut buat bersihin kipas nih teman-teman. Jadi kipas angin ini dua-duanya itu kotor ya. Jadi ini aku mau beresin dulu. Aku mau bersihin dua-duanya, masya Allah udah debuan banget. Sampai rasanya ya teman-teman kipas itu tuh udah nggak kenceng gitu loh muternya. Karena mungkin saking beratnya gitu ya debunya gitu. Makanya ini tuh aku mau bersihin gitu ya teman-teman. Dan ini aku pakai lap yang agak lembab aja teman-teman, biar debunya tuh lebih mudah diangkatnya gitu ya. Sebenarnya lebih enak ini tuh pakai kuas ya teman-teman. Cuman aku tuh nyari-nyari kuas kok nggak nemu gitu ya. Padahal rasanya tuh ada teman-teman. Jadi ya udah deh di sini aku bersihinnya pakai lap aja lah ya. Yang penting ini tuh bisa dibersihin dan biar nggak terlalu parah banget debunya ya. Sekarang ini kan udah mulai musim hujan ya teman-teman, terus juga udah sering ngerasa dingin gitu ya. Biasanya kipas itu nyalanya itu bener-bener lebih lama lah gitu lah nyalanya daripada matinya gitu ya. Apalagi kalau malam hari biasanya itu kipas itu nyalanya sampai pagi. Tapi kalau sekarang teman-teman alhamdulillah kipas itu nggak yang selalu nyala ya. Palingan kipas itu nyalanya pas anak-anak itu udah tidur gitu ya. Biasanya aku nyalain kipas sebelum mereka tidur. Ntar kalau misalnya mereka tuh udah ketiduran kayak udah lumayan malam gitu ya, jam 12-an malam kadang gitu temen-temen kebangun gitu, kadang kipasnya aku matiin temen-temen karena udah mulai berasa hawanya itu udah mulai dingin gitu. Jadi aku kadang tuh suka matiin kipasnya gitu. Karena kan kalau kita sebagai ibu rumah tangga itu menurut aku nggak ada sih teman-teman yang tidurnya itu sebenar-benar nyenyak banget gitu tuh nggak ada gitu ya. Pasti kayak kita tuh orangnya tuh kalau misalnya kebangun malam-malam tuh kayak kedengar suara apa langsung bangun gitu ya. Nah aku gitu teman-teman, sensitif gitu ya sama suara-suara gitu. Nah di sini untuk kipas yang satunya udah hampir kelar. Itu kalian bisa lihat ya anak-anak tuh heboh banget. Padahal aku tuh udah suruh mereka tuh mainnya di dalam rumah aja karena ini kan banyak debunya gitu ya. Tapi ya seperti itulah ya teman-teman, namanya anak-anak makin dilarang itu makin dikerjain ya. Ini juga cuaca hari ini tuh alhamdulillah lumayan cerah teman-teman. Tapi secerah-cerahnya cuaca jangan sampai jangan sampai terlena dengan cuaca yang panas gini, ntar pakaian malah ditinggal tidur gitu ya.
karena memang cuaca itu sering banget nggak menentu teman-teman. Walaupun sekarang tuh dia panas, bisa-bisa dadakan beberapa detik ke depannya gitu ya dia tuh bakalan hujan gitu ya, karena emang sering banget seperti itu. Jadi kalau misalnya nih buat kalian yang di daerahnya itu musim hujan, aku sarankan jangan kalian tinggalin pakaian kalian yang dijemur buat pergi kemana-mana kek gitu ya, entah tidur gitu ya, takutnya malah basah gitu. Kecuali kalau misalnya pakaian itu dijemurnya di tempat yang nggak kehujanan gitu ya, nah itu bakalan lebih tenang, lebih aman gitu. Ini tuh bagusnya bagian kawat-kawatnya itu kayak langsung dicuci gitu juga bisa ya temen-temen. Cuman ya sudahlah ya, ini aku mau bersihin aja lah, aku mau lap-lap aja. Ini aja udah aku lap-lap, udah aku bersihin kayak gini tuh udah syukur ya temen-temen. Karena yang entah kenapa gitu ya temen-temen, kadang ngebersihin kipas tuh rasanya tuh mager banget gitu ya. Padahal sebenarnya kerjaan itu juga nggak susah-susah amat gitu ya, tapi emang lebih ribet karena harus dibongkar-bongkar dulu kipasnya kayak gini, dilap-lapin, belum lagi ntar mau panjang lagi, digantung lagi gitu ya. Jadi mungkin kesannya itu kayak lebih ribet, makanya mungkin kita tuh jadi mager gitu ya. Padahal sebenarnya kerjaannya itu juga nggak yang susah-susah banget ya teman-teman. Ayo siapa nih yang kipasnya tuh sama kayak kipas aku udah banyak debunya. Ayo teman-teman pada dibersihin kipasnya ya. Karena biasanya kalau kipas tuh udah kebanyakan debu, dia itu pasti akan jauh lebih lebih pelan gitu ya berputarnya. Bahkan kadang itu malah kayak berasa kayak kelihatannya dia tuh berat banget gitu ya buat muternya teman-teman. Nah oke, alhamdulillah ini sudah selesai aku lap-lapnya. Gini aja sih, alhamdulillah itu juga udah bersih. Karena ini aku lap-lapnya itu pakai lap yang agak lembab gitu ya teman-teman. Dan ini aku tinggal masangin aja untuk ini ya penyangganya gitu biar nggak lepas. Ya lumayan effort ya teman-teman masangnya kayak gini tuh. Sebenarnya dia itu butuh ketelitian, hanya saja terkadang kita emak-emak itu tuh kesabaran kita dan ketelitian kita itu kurang ya teman-teman. Jadi kadang tuh kalau mau ngerjain apa-apa tuh bawaannya tuh pengen cepet-cepet gitu ya teman-teman. Jadi kadang tuh suka kurang kokoh lah, kurang rapih lah gitu ya. Nah oke, ini udah teman-teman, udah aku cek nih juga udah kokoh. Alhamdulillah udah selesai. Aku mau simpen dulu ke dalam rumah. Oke, udah selesai aku bersihin kipas. Aku mau langsung sapuin aja temen-temen, karena ini kalau nggak langsung disapuin pasti debunya berterbangan ya. Karena ini kalian bisa lihat banyak banget debunya. Jadi ini aku mau bersihin dulu semuanya sekalian, dibersihin di samping sini ya temen-temen, terasnya, biar nggak banyak pasir, nggak banyak debu gitu ya, biar lebih enak juga dipandangnya. Oke, alhamdulillah udah selesai bersihin kipas. Nah ini aku lanjut lagi, aku tuh tadi udah bersih-bersih dan ini aku mau masak teman-teman. Ini aku goreng ayam dulu ya. Ini tuh anak-anak nangis pengen makan, minta ayam teman-teman. Jadi udah deh aku kasih ayam dulu buat anak-anak. By the way teman-teman, setelah bersihin kipas tadi aku tuh langsung mandi ya teman-teman, karena kebayang dong ya kalau misalnya habis bersih-bersih kayak gitu teman-teman, Masya Allah itu tuh badan tuh kayak berasa diinggepin debu gitu ya. Jadi mandi dan ini tuh udah ganti baju nih, aku lanjutin masak gitu. Oke, menu masakan aku hari ini tuh menunya itu yang simpel-simpel aja sih teman-teman. Yang penting menunya itu Pak suami suka dan akunya doyan gitu ya. Nah ini hari ini aku mau nyambel kentang campur sama ayam teman-teman. Tuh ayam ya udah nggak terlalu banyak lagi sih stoknya. Ada sih teman-teman stok ayam yang lain, tapi udah pada aku bumbuin. Dan ini yang nggak aku bumbuin, ini aku mau sambel sama kentang ya. Karena yang udah dibumbuin itu teman-teman itu aku mau kasih buat anak-anak aja, biar anak-anak nanti kalau misalnya makan itu udah enak gitu, tinggal ngegoreng-goreng doang gitu ya. Ya sekarang ini pengen cari yang simple-simple aja lah teman-teman. Kalau misalnya nanti rajinnya kumat, baru deh bikinin anak-anak menu yang yang agak berbeda gitu ya. Kalau misalnya kayak sekarang ini, apalagi aku tuh masih belum yang terlalu sembuh-sembuh banget dari dari masalah gigi aku ini teman-teman, yang terkadang itu suka kumat-kumatan gitu ya. Jadi nyari yang simple-simple aja. Oke deh, sambil nungguin ayamnya lagi aku goreng nih. Di sini aku juga nyambil buat cuci-cuci piring. Ini aku mau cuci-cuciin semuanya. Ya setidaknya biar berkurang gitulah nanti kerjaannya gitu. Jadi habis masak nanti cuciin piring tuh udah nggak terlalu banyak, karena udah dicicil-cicil ngerjainnya dari sekarang.
Kalau misalnya aku tuh masak masakan yang memang proses gorengnya itu lama, teman-teman, aku emang keseringannya itu nyambi gitu ya. Bisa kadang tuh nyambinya ngurusin anak lah, bisa juga nyapu segala macem gitu ya. Pokoknya tergantung sih teman-teman masakannya apa gitu ya. Nah, ini sambil masak ayam itu kan lumayan lama ya, kalau misalnya digoreng gitu lumayan lama kan keringnya. Jadi bisa deh disambi nyuci piring juga. Apa nih menu kalian hari ini teman-teman? Ada nggak nih menu yang samaan kayak aku? Masak ayam goreng, ayam disambal sama kentang, atau mungkin kalian ada yang masak yang berkuah-kuah nih hari ini? Boleh ya tulis di kolom komen. Oke teman-teman, ini udah selesai aku goreng-gorengnya, dan ini tuh minyaknya kebanyakan, jadi ini aku tumis sambalnya ya teman-teman. Ini tuh aku tuh ngulek ya teman-teman, tadi sambalnya tuh udah aku ulek. Pokoknya sekarang ini tuh aku lebih seneng banget sama masakan yang diulek. Kalau misalnya pas lagi waktunya itu senggang gitu ya, aku tuh ngulek teman-teman. Cuman kalau misalnya waktunya itu udah mepet gitu ya aku masaknya gitu ya, biasanya sih aku blender aja yang cepet-cepet gitu ya. Tapi kalau misalnya memang ada waktu yang luang, nggak terlalu diburu-buru gitu ya masaknya, aku milih sekarang tuh lebih suka diulek gitu ya, kayak lebih enak aja teman-teman, dan juga rasa cabenya itu tuh kayak lebih sedep aja gitu. Oke, alhamdulillah udah selesai nih masakan aku teman-teman. Ini aku langsung angkat aja, dan pasti langsung aku pindahin ke dalam wadah ya teman-teman, ke dalam piring kayak gini, biar kalau ada yang mau makan ini tuh udah enak tinggal ngambil ya. Alhamdulillah pokoknya menu hari ini udah mateng. Jangan lupa untuk selalu bersyukur, dan setelah masak aku lanjut aja buat bersih-bersih seperti biasanya. Akhirnya ya teman-teman, kerjaan udah hampir kelar, masakan juga udah selesai, rumah juga udah rapi gitu, kipas juga udah bersih, dapur ini juga udah bersih gitu ya, Masya Allah. Rasanya tuh lega banget teman-teman kalau misalnya kerjaan rumah tuh udah selesai gitu ya. Ya walaupun aslinya mah teman-teman kerjaan rumah itu emang gak ada selesai-selesainya gitu ya, tapi setidaknya itu bagian-bagian yang kita yang kita perlukan itu udah dibersihin, itu udah alhamdulillah banget. Oke deh, ini udah selesai teman-teman urusan perdapuran, dan di sini aku mau ngangkatin jemuran pakaianku dulu. Dan ini tuh pakaianku juga nggak terlalu banyak sih teman-teman cucian hari ini ya. Jadi ini aku mengangkatin dulu lah karena ini udah lumayan sore. Oke deh teman-teman, makasih banyak buat kalian semua yang udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku share di video aku bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Mohon maaf banget kalau misalnya ada kata-kata yang salah yang kurang berkenan di hati kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.